Kesehatan Awan Putih terkait eradikasi polio. Kita sudah punya kemarin komitmen ya di dalam meningkatkan status cakupan imunisasi rutin. Nah, dalam hal ini adalah khususnya imunisasi polio di wilayah kita. Dan bagaimana cakupan imunisasinya sampai saat ini, kemudian bagaimana kira-kira terkait masalah anggarannya, apakah bisa melaksanakan untuk kegiatan meningkatkan imunisasi polio ini. Dipersilakan mungkin terlebih dahulu dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan kita. Silakan Ibu Diana. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak anggota DPR bidang kesehatan, yang terhormat Bapak Bupati Awan Putih, kemudian perwakilan dari Pemda dan LSM atau pers. Sebelumnya saya menginformasikan dulu Pak ya bahwa 2 hari yang lalu kami baru ada pertemuan di Jakarta oleh Kemenkes. Di situ diperoleh informasi bahwa kita Indonesia secara umum berkomitmen untuk mencapai target global tentang eradikasi polio. Nah, cara untuk mencapai itu kita harus memperkuat surveillance PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, khususnya AFP. Nah, target kita untuk mencapai eradikasi ini yaitu tidak ada lagi kasus polio yang pertama. Kemudian tidak ada transmisi virus polio liar. Kemudian yang ketiga, tidak ada transmisi virus polio vaksin. Ya, caranya bagaimana membuktikan ketiga hal di atas dengan surveillance AFP yang adekuat selama 3 tahun berturut-turut, Bapak Ibu. Kemudian indikatornya spesimen surveillance AFP yang adekuat itu apa? Yang pertama, non-polio AFP minimal 2 per 100.000 penduduk usia di bawah 15 tahun dan persentase spesimen adekuat minimal 80%. Jadi Bapak Ibu, kita harus menemukan suspek AFP. Kemudian suspek itu diambil spesimennya dan harus adekuat, harus sesuai SOP maksudnya. Nah, mengenai pertanyaan Bapak Bupati tadi bahwa cakupan imunisasi kita ini masih belum memenuhi target, Pak. Oh, iya. Ya, kemudian ya mungkin kemarin 2 tahun karena ada pandemi COVID, jadi orang takut ke posyandu atau ke paskes, takut di COVID kan. Jadi cakupan kita menurun. Jadi kita usahakan tahun 2022 sampai ke depan kita usahakan untuk meningkatkan target cakupan imunisasi khususnya polio. Kemudian satu Pak, untuk mencapai ini, meningkatkan cakupan ini, kita butuh alokasi anggaran dari Pemda, Pak. Kendala ya itu ya. Ya. Selama ini dana itu untuk penanggulangan COVID. Jadi mohon untuk diberikan lagi tambahan untuk pelaksanaan imunisasi di puskesmas, Pak. Demikian Pak informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Kadinkes Provinsi Awan Putih. Untuk informasi ini saya catat. Kebetulan kita sudah ada juga di sini anggota Dewan kita di bidang kesehatan. Ini Ibu Raka Sugianti. Baik, terima kasih Pak Bupati. Tadi kita sudah mendengar ya, ada beberapa kendala. Kita sudah melaksanakan berdasarkan juga arahan tadi pertemuan dengan Kementerian Kesehatan bahwa memang kita harus betul-betul nih ikut aktif di dalam eradikasi polio ini, dan kita ada kendala masalah anggaran nih. Bagaimana nih, Bu Raka? Terima kasih Pak Bupati. Untuk tahun ini saya kira yang anggaran COVID-nya sudah agak berkurang lagi, jadi kita punya spare anggaran untuk masalah kesehatan lainnya, tapi dengan catatan Kepala Dinas bisa buat proposal biar kemana arah anggarannya dan tujuannya untuk apa, realisasinya sebagaimana. Mohon dibuatkan proposalnya dengan dilampirkan juga data-data pendukungnya, sehingga nanti kami di sidang Dewan bisa juga mempertahankan, karena
selain kesehatan kami sekarang di kabupaten masih harus juga memikirkan pendidikan, memikirkan kemiskinan juga gara-gara BBM naik juga kan, harus diperhitungkan juga BLT-nya. Nah, masih banyak. Jadi kalau misalnya nanti Ibu Kadinkes dan Pak Bupati buatlah proposal yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kami di sidang dewan nanti bisa mempertahankan persentase anggarannya untuk eradikasi polio ini. Selain itu juga nanti kita mungkin akan buat semacam rapat mini juga dengan kepala BKPAD. Jadi kita biar sama-sama tahu berapa kabupaten punya anggaran untuk siapa-siapa saja, dan siapa tahu bisa split dari situ. Jadi bisa sama-sama jalan jadinya Pak Bupati. Baik, alhamdulillah ya. Artinya sudah ada support ya Ibu Kadinkes ya. Iya Pak. Kami pasti akan selalu support untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Bu Raka yang saya hormati. Sama-sama. Nah, mungkin sebelum kita simpulkan ya, kita tadi yang jelas dari Ibu Raka meminta kepada Bu Kadinkes untuk membuat proposal. Tolong dilengkapi nanti dengan semua data yang ada terkait masalah proposal survei IP ya. Dalam hal ini data-data yang kita punya seperti apa, kemudian sasarannya berapa banyak, sekalian mungkin pemetaan wilayah nanti mana-mana yang memang belum cakupannya masih rendah. Mungkin ada tambahan dari staf Ibu Riana dari Kabit B2P-nya ada? Cukup? Cukup Pak. Oh cukup ya. Oke. Baik, terima kasih. Biasanya nih ada beberapa pertanyaan ini dari pers nih, atau dari lembaga, dari LSM. Silakan ya. Siapa ini Pak Ahmad ya? Itu Pak. Dari LSM Forum Anti BABS Pak. Mungkin sebelumnya saya foto dulu Pak ya. Siap, ya. Silakan. 1, 2, 3. Ya, iya. Ini selalu hadir ini LSM saat ini di bidang kesehatan ini. Pak Ahmad. Menarik ya apa yang disampaikan Ibu Kepala Dinas. Mohon izin. Kalau nggak salah Bu, ini kayaknya polio itu udah dari zamannya Mesir kuno ya. Udah lama juga Bu ya sampai sekarang. Zaman Mesir kuno. Terus katanya juga salah satu sumber penularannya dari BAB ini Bu ya. Nah ini juga sembarangan. Saya tidak mengajukan pertanyaan, mungkin sekedar usulan ini Pak terkait kegiatan kami juga di forum kami ini fokus dalam anti BABS supaya masyarakat kita itu tidak buang air besar sembarangan ya. Ini di wilayah kita ternyata masih ada Pak RT-RT terutama yang di dekat laut, BAB-nya langsung nyemplung ke laut itu Pak. Nah ini kan mungkin ini punya resiko nih. Kalau misalnya ada polio yang ini katanya di Papua itu polionya vaksin ya. Nah itu kan bisa menular tuh dari BABS gitu tuh. Nah mungkin bisa disinergikan nih antara kegiatan LSM kami juga dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana supaya kita tidak hanya mencegah dari memberi kekebalan, tapi juga supaya outletnya dari ininya BABS-nya tidak terjadi gitu di wilayah kita. Mungkin itu Pak tambahan. Baik. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih usulannya nih Pak Ahmad. Ya, ini bagus sekali ya. Bagaimana nih tanggapan dari Bu Kadinkes nih? Iya Pak, Pak Bupati nanti akan kita koordinasikan kegiatan Germas Pak ya, Pak Ahmad ya, dengan kegiatan dari LSM Bapak. Promosi kesehatannya ya, mungkin ditingkatkan juga nanti nih kalau seperti itu. Oke Pak Ahmad, kita tampung dulu ya, kita coba nanti akan oleh Bu Kadinkes akan dibuat perencanaan, coba kita terintegrasi dengan kegiatan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira mungkin untuk pertemuan ini sudah cukup jelas ya, Bu Kadinkes, bahwa silakan berproses untuk membuat proposal. Nanti tolong setelah selesai sampaikan ke saya dulu ya seperti apa proposalnya. Nanti kita coba bertemu kembali seperti ini dengan Ibu Raka. Demikian. Terima kasih untuk kehadiran dan kesempatannya. Mudah-mudahan wilayah kita, Provinsi Awan Putih ini betul-betul bisa mencapai eradikasi polio. Demikian dan tidak ada kasus lagi ya untuk polio. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu, Bapak Ibu. Ini kita kumpuli dulu, nanti feedbacknya sekaligus saja ya Bu, Bapak Ibu ya, Bu Mara ya. Langsung lanjut ke kelompok 2 saja, silakan. Berapa menit untuk penampilannya Pak? Mengingat waktunya sudah 9.50.